Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan khususnya saudara yang ada di rumah. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman Tuhan pada hari ini. Yang sudah saya persiapkan dari Yesaya pasal 30. Firman Tuhan berasal dari Yesaya atau berdasarkan dari kitab Nabi Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Tetapi supaya nanti tidak kehilangan konteks, maka saya akan bacakan juga ayat 18. Yesaya pasal 30 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Bapak-Ibu sekalian, tadi pagi ketika saya memeriksa khotbah saya ini yang sudah saya persiapkan beberapa waktu yang lalu, hampir saja saya merubah judul khotbah ini menjadi khotbah yang mungkin bisa menjadi tren, yaitu ambiar. Beberapa hari yang lalu mungkin kita mendengar ada salah satu tokoh musisi yang terkenal di Indonesia meninggal, dan salah satu judul lagunya itu adalah ambiar. Hampir saja. Karena kalau kita membaca dari teks ini atau perikop ini tepatnya, kita akan menemukan di situ ada topik tentang kesuksesan, keberhasilan, kesukaan, sesuatu yang membahagiakan. Tetapi di tengah-tengah kalimat itu ada kata-kata yang membuat yang seharusnya itu sukses, seharusnya membawa sukacita, tetapi justru kesesakan, sesuatu kemalangan. Bahkan ada seorang tokoh, seorang penafsir yang terkenal dalam perjanjian lama, namanya Matthew Henry. Dia mengatakan bahwa judul bagian ini, perikop ini, lebih tepat itu sebagai judul kutukan. Karena sepanjang kehidupan bangsa Israel di bagian itu dinyatakan bahwa mereka sudah memilih untuk menjadi terkutuk. Jadi selama hidupnya hari per hari, mereka menemukan sesuatu yang sulit, ketidakberuntungan. Itulah sebabnya saya sampai tertarik untuk menarik sebuah tema, yaitu ambiar. Bapak-Ibu sekalian, akhirnya saya membuat keputusan daripada terlalu bertentangan begitu ya, mungkin terlalu tren gitu, tidak menarik mungkin bagi banyak orang sehingga kelihatan duniawi, maka saya kembali kepada tema yang disodorkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu kesukaan dan keterpurukan. Kesukaan dan keterpurukan. Kesukaan dan sesuatu yang tidak enak. Itulah yang menjadi judul. Karena kalau kita baca di dalam ayat yang ke-15, itu ada kata yang gantung begitu di tengah. Dikatakan Allah berfirman, Tuhan Allah berfirman, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan.
dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ternyata di ayat ini ada ayat tambahan, gantung begitu saja, yaitu tetapi engkau enggan. Tetapi engkau enggan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu wegah, enggan, emoh. Kalau wegah, ambyar. Kalau misalnya wegah, keterpurukan. Kalau ada firman Tuhan yang begitu jelas, yang mereka sebenarnya mereka bisa lakukan, tetapi mereka wegah, menolak, enggan. Atau dalam bahasa aslinya itu pakai kata velo abitem. Velo abitem itu artinya secara sadar meremehkan, menolak, sengaja dengan niat tidak mau melakukan. Keinginan yang begitu kuat dalam diri orang itu oleh umat bangsa Israel atau Yehuda di selatan, negara selatan ini, mereka itu menyadari ini firman Tuhan, ini berguna, tetapi mereka wegah, enggan, tidak mau. Mereka ingin atau dengan sadar mereka ingin mengabaikan. Kemarin sore saya membaca satu renungan yang dibawakan oleh satu gereja yang ada di Amerika, karena cuma audio saja ya, jadi cuma suara saja. Dia mengatakan dosa yang paling mengerikan yang berakibat sangat fatal itu adalah ketika manusia meremehkan, enggan, tidak suka melakukan firman Tuhan. Walaupun firman itu pantas untuk dilakukan, tepat untuk dilakukan, dan Allah memiliki tujuan yang begitu jelas demi kebaikan manusia, tetapi kalau manusia enggan, maka hancurlah, terpuruklah manusia itu. Jadi dari dasar inilah kemudian saya mau mengajarkan beberapa hal yang sangat penting. Ada fakta-fakta di teks ini yang berguna bagi kita sekalian. Sebagai refleksi, sebagai sesuatu yang harus kita responi. Yang pertama, kita menemukan di sini bahwa Allah memiliki cara yang sederhana agar kita bisa meraih kesuksesan, kesukaan, sesuatu yang membahagiakan kita. Tetapi seringkali kita enggan. Allah memiliki cara yang jitu. Karena apa? Karena Dia tahu siapa kita ini. Dengan cara bagaimana kita bisa meraih kesuksesan, bagaimana kita bisa menemukan kesukaan, bagaimana kita bisa menemukan suatu keberhasilan. Sebenarnya sederhana saja. Dikatakan di sana, seandainya kamu mau bertobat dan kemudian tinggal tenang bersama dengan Tuhan, tidak gelisah, kamu akan menemukan kekuatanmu, kamu akan menemukan keselamatanmu, kamu akan menemukan keberhasilanmu. Tetapi dikatakan di sana mereka enggan. Apa yang dimaksud dengan bertobat dan kemudian tenang dalam Tuhan, istirahat di dalam Tuhan? Itu artinya begini. Mungkin selama ini kita sudah berusaha sekuat tenaga dengan berbagai macam cara untuk meraih kesuksesan, keberhasilan. Mungkin kita sudah berusaha sedemikian rupa supaya kita mendapatkan sukacita. Ada berbagai macam cara. Tetapi Tuhan menginginkan untuk masa depan bangsa Israel, untuk masa depan suku Yehuda, kerajaan selatan, Tuhan merindukan mereka tetap tenang, percaya kepada Tuhan. Bertobat dan kemudian tinggal tenang di dalam Tuhan. Itu artinya bahwa kita meninggalkan usaha kita untuk mencari kedamaian kita, tetapi kita berada di dalam Tuhan. Tenang, istirahat. Kalau dilihat dari konteksnya ini, Bapak Ibu sekalian, memang benar bahwa rupanya ada ancaman pada waktu itu dari negara Irak kalau sekarang, Asyur. Jadi mereka sangat terkejut dengan kekuatan yang luar biasa dari Asyur ini. Kemudian sebenarnya mereka sudah dalam keadaan tenang, tapi setelah mereka mendengar Asyur yang akan menyerang negara selatan ini, maka mereka berusaha dengan berbagai macam cara. Dan Tuhan berfirman kepada mereka, jangan berbagai macam cara yang kamu pakai. Jangan berusaha mencari cara yang lain. Tetapi tinggal, tenang, kembali. Dan bahasa asli itu subah. Subah itu artinya kamu sudah membuat banyak rekayasa untuk menyelamatkan dirimu. Kembali, percaya kepada Tuhan. Tenang di dalam Tuhan.
Dia tahu cara yang bagaimana yang tepat bagi hidupmu. Tetapi umat Tuhan tidak melakukan itu. Mereka wegah. Mereka berusaha mencari pertolongan. Yang pertama dikatakan di dalam Alkitab, di dalam teks ini dikatakan bahwa pada zaman Hizkia yang semula dia membangun bait Allah begitu hebatnya, ibadah mulai dibangun kembali secara rutin, maka karena ancaman itu mereka mulai membongkar lapisan-lapisan emas di bait Allah. Lapisan emas di pintu gerbang mulai dikerat, mulai diambil yang terbuat dari emas itu, mulai diambil sebagai upeti kepada Asyur. Kemudian bukan hanya itu saja, Raja Hizkia juga berusaha untuk mengadakan hubungan dengan Mesir dengan tujuan kalau seandainya nanti Asyur tetap menyerang, maka mereka masih punya cadangan kekuatan, yaitu memperoleh pertolongan dari Mesir. Sejarah mencatat Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah bangsa Israel, bahwa Asyur walaupun sudah diberi upeti, mereka tetap datang ke Yehuda dan menghancurkan kota-kota sekitar Yerusalem. Bukan hanya itu saja, mereka mulai mengancam. Mesir yang sudah diberi upeti, sudah diberi harta benda sampai dikeratkan emas yang ada di bait Allah, ternyata tidak jadi menolong. Kalau kita baca di situ, di dalam teks tadi dikatakan bahwa Mesir tidak bisa diandalkan. Cara Tuhan sebenarnya sederhana. Supaya kita terluput dari segala sesuatu yang berat, yang membuat kita sesak, terpuruk, yaitu tetap tenang di dalam Tuhan. Bertobat, kembali pada Tuhan, tetap tenang di dalam Tuhan. Tetapi ternyata bangsa Israel tidak demikian. Dia berusaha mencari cara, sampai akhirnya mereka menemukan keterpurukan. Ambiar sudah kehidupan mereka. Di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel memang dikatakan kehidupan mereka menjadi hancur lebur. Lembaga Alkitab Indonesia pun memberi judul yang begitu kerennya, bahwa mereka terpuruk, mereka berada dalam keadaan terkutuk. Selalu ada masalah-masalah yang membuat mereka terpuruk. Pada pagi hari ini, kalau kita melihat berita-berita yang terakhir, yang kemarin sore ada wawancara di Metro TV bahwa di Jawa Timur itu ada corona baru, versi baru, mutan dari Italia dan negara-negara Eropa. Rupanya ada orang dari Eropa yang terpapar virus yang baru ini kemudian dibawa ke Indonesia. Cara mengatasinya bagaimana? Sulit sekali. Kemudian jam 2 siang kemarin, saya membaca berita yang agak mengejutkan bagi saya, bahwa beberapa orang yang dinyatakan sembuh sudah positif sembuh setelah melewati masa 28 hari. Ternyata dia bisa terpapar COVID lagi. Sehingga dia harus mengalami perawatan lagi. Walaupun saat ini, hari ini dia masih tinggal di rumah, tadi pagi masih sempat saya baca, dia masih tinggal di rumah, tetapi jelas bahwa dia terpapar lagi COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya menurut berita, nanti tanggal 5 Juli kita sudah 97% Indonesia itu bebas dari COVID-19. Menurut istri saya, didapat dari medis, itu ada temannya yang memang bergerak dalam bidang medis, dokter yang terkenal juga di Malang, dia mengatakan bahwa nanti di Indonesia bisa lepas itu tahun 2022. Menurut Pak Jokowi sih, Desember akhir tahun ini kita bisa lepas. Tapi datanya besar. Melihat perkembangan terakhir, mungkin kita akan mengatakan bagaimana ini? Bagaimana dengan dunia ini?
Bagaimana dengan Indonesia? Bahkan tadi malam itu ada beberapa WA datang masuk ke saya, masih dini hari, kira-kira jam 12:30. Pak Yonatan, kapan kita bisa beribadah lagi? Saya ingin ketemu dengan teman-teman, jemaat-jemaat yang lain. Saya ingin berangkulan dengan mereka. Nanti kalau sudah dapat, saya akan merangkul mereka seerat-eratnya, katanya. Ada beberapa orang yang mengatakan demikian. Sampai kemudian saya harus memberikan dasar firman Tuhan, dan kemudian saya menjelaskan sedikit dan lain sebagainya. Bapak-bapak sekalian, kita sungguh-sungguh tidak tahu masa depan. Apakah kesukaan, kesuksesan, keberhasilan, ataukah keterpurukan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini menjelaskan pada kita sederhana saja, yaitu seandainya umat Tuhan tetap di dalam Tuhan, percaya tinggal di dalam Dia, Dia tahu urusan seperti apa yang harus diselesaikan. Tuhan itu tahu jalan keluar yang pas bagi orang-orang percaya, bagaimana mengatasi segala keterpurukan yang tampaknya akan menjadi ambiar, itu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu pada waktu pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan, jangan wegah, lo ebah, jangan lo ebah, jangan wegah, jangan tidak mau, tapi mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, bertekuk lutut, bersujud di hadapannya. Tuhan, saya tidak mau kemana-mana kecuali saya ada di dalam Tuhan. Karena melihat situasi seperti ini kami tidak mungkin bisa mengatasinya. New York Times kemarin saya baca 66% wabah itu menyebar di New York, juga di kota New York. Itu terjadi kepada orang-orang yang tetap tinggal di rumah. Ini kan jadi kacau sekali beritanya itu. Karena mereka tinggal di rumah, maka mereka terpapar. Karena apa? Kadangkala ada beberapa orang yang datang ke rumah mereka, kelihatan sehat, dan kemudian tuan rumah yang tidak olahraga tetap tinggal di rumah. Akhirnya orang yang kelihatan sehat adalah karier COVID-19. Bagi orang sehat, COVID-19 masih mentereng, tidak mengganggu tubuh kita. Tapi bagi orang yang tidak olahraga, tidak melakukan kegiatan di rumah, tenang-tenang hanya lihat HP, YouTube dan lain sebagainya, kemudian menjadi gemuk, kesehatan mulai menurun, masalah itu. Jadi sungguh-sungguh Bapak sekalian, mari kita datang dan sujud kepada Tuhan. Kita bertekuk lutut kepada Tuhan. Karena pertolongan kita, keberhasilan masa depan kita hanya ada pada Tuhan saja dan tidak ada pada yang lain. Lo hebah, jangan wegah. Saya tahu itu sulit sekali untuk mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Kelihatannya memang sederhana, tetapi untuk dilakukan sangat sulit. Kita seringkali berusaha gelisah dan kemudian kita berusaha dengan berbagai macam cara. Seperti yang dilakukan oleh Hizkia, seperti yang dilakukan oleh umat Israel. Berusaha untuk melakukan ini kepada Asyur, untuk berusaha melakukan ini untuk kepada Mesir. Tetapi akibatnya sangat fatal. Di bagian lain kalau kita baca ayat yang kita baca tadi, kalau seandainya kamu 1000 orang, kamu akan lari ketakutan untuk menghadapi 1 orang. Kalau seandainya kamu adalah sebuah bangsa, kamu akan lari ketakutan menghadapi 5 prajurit saja. Itu terbalik sekali dengan apa yang kita baca selama ini. Walaupun 1000 rebah di sebelah kanan dan kiriku, tetapi hari ini kita menemukan bahwa ada situasi tertentu membuat kita jadi risau, gelisah, tidak berdaya apa-apa. Tapi saya mengucap syukur Bapak Ibu sekalian, mungkin saja kita beberapa kali wegah, enggan melakukan firman Tuhan. Ayat 18 menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat positif. Itulah hebatnya teks ini, hebatnya firman Tuhan ini. Karena apa dikatakan di sana? Tuhan tetap menunggu kesempatan untuk menunjukkan kasih-Nya kalau ada orang yang mau datang kepada Dia. Setiap orang yang menanti-nantikan Dia, berharap pada Dia, percaya pada Dia, mengandalkan Dia, dan tenang di dalam Dia, maka Tuhan akan menunjukkan
kasih-Nya. Artinya bahwa Tuhan sampai hari ini masih tetap terbuka. Siapa saja yang saat ini dalam kegelisahan, keterpurukan, mari firman Tuhan mengatakan, Dia sedang menanti-nantikan saudara. Kalau saudara mau datang kepada Dia. Memang Tuhan itu mengasihi saudara, mengasihi kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari saya minta saudara pemain musik dan juga singer untuk menyanyikan satu pujian sambil kita menundukkan kepala. Kita akan berserah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Pada Tuhan juru selamat kita. Dia yang bisa menjamin masa depan kita. Dia yang tahu cara dan bagaimana mengatasi masalah yang kita hadapi. Apapun masalah kita. Pada hari ini, mari kita datang dan kita berserah kepada Tuhan.